Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Baru beberapa hari kemarin saya mereview bahwa ini BYD M6 yang siap menantang Innova Reborn dengan harga yang sebanding, harganya masih sama, tapi fiturnya jelas melimpah, jelas jauh berbeda karena ini mobil EV atau electronic vehicle ya, mobil listrik. Ternyata sekarang sudah nyampe beneran di Indonesia. BYD M6 MPV 7-seater sudah berada di pameran Gias ya. Nah, mari kita lihat seperti apa test drive-nya, pengalaman berkendaranya ya teman-teman. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau ini berada di pusat jual beli mobil ini, dan ini banyak sekali Innova ya. Di sini banyak sekali ya, di belakangnya itu mobil-mobil Innova Reborn ya, dari beberapa jenis. Nah, ini seperti ini harganya, dengan harga yang sama, yang kira-kira mirip, tapi fitur jelas berbeda karena BYD ini adalah electric vehicle ya. Oke, kita saksikan teman-teman seperti apa reviewnya. Dia udah pakai material empuk, walaupun masih ada plastik-plastik juga di bawah door handle-nya. Terus juga kalian sudah mendapatkan panel empuk di sebelah sini, sebelah kanan dan maupun kiri, dan ada jahitan-jahitan aslinya, nice banget. Dan untuk joknya, dia sudah electric seat untuk driver dan juga penumpang depan, jadi nice banget. Nah, untuk head unitnya, dia memakai head unit sebesar 12,8 inci, dan semua kontrol mobil seperti AC, ADAS, dan juga settingan lainnya itu ada di head unitnya ini. Dan seperti BYD pada umumnya, head unitnya itu bisa di rotate mau vertikal maupun horizontal. Dan untuk ukurannya dia ada di 12,8 inci. Terus di bawahnya dia ada wireless charger, tapi wireless charger cuma sebelah aja, beda sama seal yang wireless charger itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi nggak apa-apa, ini untuk tempat wireless chargernya dia cukup oke ya untuk tampilannya. Mode berkendaranya dia ada 3, jadi ada Eco, normal, dan juga sport. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Nah, terus di depan sini dia juga ada di setirnya, dia untuk sebelah kirinya itu untuk mengaktifkan cruise controlnya. Cruise controlnya juga sudah adaptif dan ada tombol untuk menyalakan kamera 360-nya. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan di sebelah kanan dia juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk settingan audionya. Jadi untuk volume, mengangkat telepon, dan juga voice command. Voice command atau untuk mengaktifkan BYD Assistant yang ada di mobil ini. Di belakang dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED dan ada tombol untuk menutup panoramic roof atau membuka panoramic roof. Ada sunroofnya luas lagi. Nah, itu aja dari depan. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Wah, dia sudah pegas. Wow, gokil ya. Untuk dapur pacunya sendiri dia punya 2 pilihan baterai, yaitu berkapasitas di 55,4 kWh dan 71,8 kWh. Masing-masing punya tenaga 160 horsepower dan juga 201 horsepower. Dan untuk jarak tempuhnya, yang untuk 55,4 dia jarak tempuhnya ada di angka 420 km. Sementara yang untuk 71,8 dia jarak tempuhnya ada di 530 km. Jadi untuk range-nya cukup bersaing ya. Dia sudah support DC fast charging dengan CCS Type 2, dan untuk maksimum inputnya dia bisa sampai 115 kW. Jadi oke, kalau 500-an kilo itu udah cukup itu untuk perjalanan jauh dari Jawa Tengah sampai Jakarta cukup. Wah, karena kan paling 300-an 60 km ya. 500 kilo berani itu untuk perjalanan jarak jauh. Oke, kita lanjutkan. Untuk 30-80% dia membutuhkan waktu kurang lebih hanya setengah jam saja. Sekarang kita rasakan sensasi berkendara dari BYD M6 ini. Let's go. Merasakan sensasi berkendara dari BYD M6. Yes. Untuk posisi mengemudi dia biasa aja ya, dia nggak ada yang spesial. Dia cukup commanding juga, tapi tidak se-commanding MPV pada umumnya. Dia cukup rendah, tapi bukan sporty juga gitu rasanya. Jadi ya dia benar-benar nyari aman di tengah-tengah.
Nah, barusan kita lewat speed bumps-nya bisa teredam dengan sangat baik ya. Jadi untuk ke dalam tuh tidak mentah-mentul, tapi suaranya bisa teredam juga dengan sangat baik. Ya, ini kita lewatin putaran balik di area test drive di Gias 2024. Dan ya, karena memang dia punya bagian depan yang cukup pendek ya, dia bukan yang paling pendek juga, tapi cukup pendek. Jadinya berputar, walaupun memang dia radius putarnya cukup besar, dia mobil ini bisa berputar dengan cukup mudah. Suspensinya cukup nyaman ya. Ya memang bukan yang superior atau gimana-gimana, setidaknya suspensinya terasa dewasa, nggak mental-mentul sama sekali. Set supportnya itu ada, tapi bukan yang bisa support apabila kita sedang bermanuver gitu. Ya tetap akan terpental sedikit sih, tapi untuk urusan kenyamanan, set support ini sudah cukup baik. Nah, untuk tenaga sendiri kita belum bisa mengetes secara real karena memang untuk tenaganya dia dibatasi ya. Berhubung ini di mobil EV, kita sedang mengetes mobil EV. Tes Gias 2004 kali ini ada water obstacle. Jadi untuk ngetes apakah mobil ini akan bermasalah ketika kita lewat genangan yang cukup dalam. Nah, ini kita di depan udah coba masuk ya. Dan ternyata tidak ada masalah sama sekali. Ya untuk baterainya dia sudah berstandar IP68 ya. Dan untuk BYD ini dia terkenal banget baterainya, dia memakai LFP Blade battery yang diklaim memiliki keamanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, untuk handling sendiri ini coba kita zigzag. Ya, body rollnya jujur untuk sebuah MPV, mobil ini memiliki body roll yang cukup baik, dan bahkan ini cenderung spesial ya karena limbungnya nggak berasa sama sekali. Jadi limbungnya nggak berasa sama sekali, tapi untuk settingan suspensi yang sangat baik itu memang agak ternodai sedikit dengan adanya floor yang cukup tinggi yang gue bahas di belakang tadi. Ya mungkin untuk perjalanan jauh, perjalanan dalam kota tidak akan terlalu mengganggu, tapi ketika kita coba di perjalanan jauh, penumpang yang di belakang akan terasa kurang nyaman. Tapi overall, mengingat harganya yang cukup bersaing, mobil ini tick off the boxes semua kebutuhan MPV yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, setelah melihat desain, fitur, dan juga mencoba rasa berkendara dari BYD M6 ini, bisa kami simpulkan mobil ini merupakan sebuah proper MPV yang memang untuk kenyamanannya dan juga rasa mengemudinya tidak ada yang istimewa ya. Tapi mengingat jarangnya MPV EV di Indonesia dan juga harganya yang dimulai dari 379 sampai 429 juta rupiah, dan dia ada pilihan untuk captain seat. Menurut kami mobil ini bisa bersaing di Indonesia, terutama dari harganya, mengingat juga masyarakat Indonesia sangat menginginkan atau menyukai mobil yang memiliki konfigurasi 7 penumpang. Jadi, the future is bright untuk BYD Indonesia dengan hadirnya BYD M6 ini. Oke teman-teman, yang jadi bayangan kita tuh kalau mobil listrik itu pada awal dulu keluar ya, itu harganya kisaran antara 800 sampai sekian miliar ya, 1 sekian miliar. Itu harga-harga yang paling bahkan harga yang bawah ya. Dan sekarang sudah bisa diproduksi di Cina lagi-lagi ya, di harga di bawah 500 bahkan 300 sampai 400 juta ya sudah dapat. Nah, ini jadi tantangan dunia otomotif. Indonesia mau ikut nggak nih bertarung nih di pertarungan sengit dunia otomotif. Jadi kalau bisa kita nggak nonton ya, karena mereka yang bertarung terus akhirnya apa? Yang beli kita juga itu ya. Kita juga warga Indonesia yang jadi konsumen, yang membelinya, yang larisi. Oke sih, memang dari segi harga kita jadi dapat poin karena mereka bertarung, akhirnya harganya pun akan turun. Tapi yang beli kita juga. Tapi ini lagi-lagi siap-siap nih Innova. Mungkin
secondnya jadi langsung murah mungkin setelah ini ya. Yang tadinya harganya barunya 450, nah secondnya bisa tiba-tiba jadi 150 atau 200 kali ya. Oke, kita lihat saja perkembangan selanjutnya teman-teman. Semoga dunia otomotif Indonesia pun semakin maju, bisa nggak cuman sekedar mengikuti tapi ikut bisa bersaing di dunia internasional. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.